Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali. Program Obsesi hadir dari Jalan Merbabu 67 Ponorogo ya. Yang jelas kita kembali melanjutkan topik soal puasa aman untuk ibu hamil dan ibu menyusui bersama dengan Bu Bidan Jeti Yuharini Esterkep. Beliau ini adalah Kepala Ruang Kantor Bersalin ya. Maksud kami Kepala Ruang Kamar Bersalin RSU Muhammadiyah Ponorogo. Masih ingat kan dengan yang sudah kita perbincangkan kemarin, tapi kita coba tanya-tanya lagi sedikit ya, flashback lagi soal tema ini karena kemarin sudah kita bahas ya. Mbak Yeti apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Ii. Oke, tetap semangat ya puasanya ya. Semangat. Baik-baik. Nah kemarin kita udah ngobrolin soal puasa aman untuk bumil dan menyusui. Memang bagus ya kalau misalnya ibu hamil dan ibu menyusui itu puasa ya Mbak ya. Mungkin ada manfaat kesehatannya seperti apa bagi mereka ini? Kalau untuk manfaat kesehatannya ya menjaga gula darah agar tetap stabil itu untuk pasien-pasien yang mengalami diabetes gestasional. Kemudian menjaga berat badan tetap stabil untuk pasien-pasien yang mengalami obesitas. Jadi penambahan berat badannya itu enggak terlalu signifikan ketika hamil kayak gitu. Karena misalnya sudah obesitas kemudian penambahan berat badannya itu tidak terkontrol itu akan menimbulkan masalah-masalah yang lain, misalnya kayak jadi preeklamsi kayak gitu. Jadi hipertensi dalam kehamilan tapi yang disertai dengan tubuhnya itu bengkak, kemudian ada protein urin kayak gitu. Itu kadang ditandai dengan penambahan berat badan yang berlebih saat hamil, biasanya 18 sampai 20 kilo. Kayak gitu. Sampai gitu ya. Iya. Baik. Tapi Mbak, apa yang kudu dipenuhi bagi seorang ibu hamil dan menyusui ketika mau berpuasa? Apa saja nih syarat-syaratnya? Kalau yang harus dipenuhi, satu, ibunya kondisinya sehat, baik secara fisiknya itu kuat kayak gitu. Terus kalau secara nutrisi ya 50%-nya itu makanan harus mengandung karbohidrat, kemudian 25%-nya mengandung protein dan 25%-nya itu mengandung lemak dan vitamin dan lain-lainnya. Jadi memang yang utama itu untuk karbohidratnya. Karena sumber energi. Baik. Ciri-cirinya yang istilahnya ibu hamil dan menyusui itu bukan wajib sih, harus membatalkan puasa ketika kondisi bagaimana? Dalam kondisi ibu itu lemah, kemudian memang sudah tidak kuat lagi, jadi mungkin pusing, kemudian berkunang-kunang, terus tidak kuat, kemudian itu tanda-tanda dehidrasi mulai muncul seperti pengeluaran urin yang sedikit, kemudian ibunya itu panas, misalnya suhunya itu lebih dari 36,5 kayak gitu, sudah mulai muncul tanda-tanda dehidrasi, ya memang lebih baik bisa membatalkan puasa. Termasuk juga mungkin anaknya rewel gitu ya. Iya, kalau lagi menyusui rewel, ASI-nya kurang ya lebih baik dibatalkan puasanya gitu. Terutama bayi, ya, ibu-ibu dengan bayi yang masih ASI eksklusif. Baik. Tapi ada nggak sih Mbak pola makan yang dianjurkan dan bagaimana cara mengatur pola makan bagi kalangan ibu hamil dan menyusui kalau lagi puasa nih? Kalau pola makan yang dianjurkan itu kalau misalnya dalam kondisi tidak hamil, kita kan makan 3 kali ya Mbak Ii ya. Makan pagi, sarapan, kemudian makan siang jam 12, kemudian makan malam jam 6 misalnya seperti itu. Misalnya kalau kan kita dalam semalam itu kan tidak makan sama sekali kan sampai pagi. Dalam kondisi puasa ya nutrisi tetap tercukupi. Misalnya yang tidak hamil bisa kuat ya makan 2 kali aja ketika buka dan ketika sahur. Tapi kalau kondisi hamil memang sebaiknya tetap makan 3 kali tapi jamnya dibalik. Jadi misalnya berbuka jam 6 maghrib ya, terus kemudian nanti sebelum tidur itu makan lagi 1 piring, entah jam 11 atau jam 12 gitu bisa makan lagi 1 piring lagi, kemudian ketika sahur makan lagi. Jadi
ibaratnya ketika Tetap makannya sama ya. Makannya sama. Jadi ketika makannya pagi, siang, malam menjadi pagi sebelum subuh, kemudian tengah malam itu, kemudian berbuka itu. Jadinya dari yang biasanya tidak makan malam, jadinya makan malam. Yang makan siang itu dialihkan. Jadi tetap nutrisinya tercukupi untuk berpuasa sehari. Ya, tapi Mbak, ini patok banggreng nggak Mbak? Maksudnya patok banggreng pokoknya aturannya begini gitu? Enggak juga sih. Jadi nasi itu kan bisa diganti makanan pengganti selain nasi ya. Iya. Misalnya kalau ya Allah kok wareg banget ya, masa makan ini jam 12 makan, ya boleh makan selain nasi. Misalnya rebusan kentang, itu kan juga karbohidrat. Kemudian misalnya makan sari roti yang besar kayak gitu, itu juga kalorinya kan sama dengan apa itu sepiring nasi, itu tidak masalah. Jadi tidak harus patok harus nasi. Misalnya ada bubur kacang hijau yang komposisinya itu bubur, kemudian ada roti yang dipotong-potong, ada santan, itu juga cukup untuk menggantikan satu piring nasi. Cuma kan orang Indonesia itu lek ogak sego, ogak marem gitu. Jadi nggak dihitung makan ternyata kalau orang Indonesia masih itu kudapan mungkin ya. Jadi cemilan aja kayak gitu. Tapi itu tergantung nanti masing-masing bagaimana cara memenuhi kebutuhan nutrisinya. Kalau memang berniat puasa dan insya Allah kuat untuk berpuasa, jadi harus berkomitmen ketika saya nanti puasa, berarti saya memang harus memenuhi kebutuhan nutrisi dalam tubuh saya ini secara cukup agar kuat kayak gitu. Kalau dia ogah-ogahan ternyata tidak kuat tapi memaksakan diri, nanti kasihan terhadap diri sendiri dan juga bayi yang dikandungnya atau bayi yang sedang disusui kayak gitu. Jadi tidak boleh egois seorang ibu. Emang nggak apa-apa ya Mbak kalau misalnya maemnya itu loss atau gimana? Ada nggak dampaknya gitu, maksudnya kalau makannya terlalu diloskan gitu, ada kan? Yang kan ada istilah sesuatu yang berlebih itu nggak bagus, ya kan? Memang sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik, tapi kalau misalnya sesuatu itu yang cukup sesuai dengan porsinya, nah itu yang baik Mbak Ii. Jadi misalnya sudah cukup 3 kali makan ya sudah, misalnya 3 kali makan 2 kali cemilan baru cukup ya sudah, itu kan intinya kita tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan kan juga bisa obesitas. Kalau obesitas itu bisa banyak terserang penyakit, diabetes, kadang hipertensi kayak gitu, jantung, karena penumpukan lemak-lemak jahat di dalam tubuh kayak gitu. Jadinya ya makanlah sewajarnya, secukupnya, tapi nutrisinya terpenuhi agar tubuhnya kuat, sehat kayak gitu. Soalnya ada loh Mbak yang bilang begini, ya Allah, aku ki makmu, baik kok enak ya. Ada loh ibu-ibu yang seperti itu. Tapi kan ini, berhentilah makan sebelum kenyang. Jadi kalau prinsipnya makan apa-apa enak wis wareg, terus makan lagi, pikirannya makan kayak itu kan juga tidak baik juga Mbak Ii. Harus dibatasi kalau itu ya. Iya. Apalagi kalau misalnya berat badannya itu sudah mencapai IMT-nya berlebih kayak gitu, itu juga harus ya ini disesuaikan ya, jangan sampai kita itu segala sesuatunya itu berlebihan kayak gitu, termasuk berlebihan berat badan karena berlebihan makan kayak gitu. Jadi yang intinya kalau misalnya ibu hamil dan menyusui itu yang memang yang paling dibutuhkan adalah karbohidratnya Mbak ya? Iya, 50% harus mengandung karbohidrat, yang 25%-nya itu protein, kemudian 25%-nya itu bebas, jadi mineral, vitamin, lemak kayak gitu. Susu masih dibolehkan terutama buat yang ibu hamil? Ya boleh, dianjurkan. Kalau kan ada ibu hamil yang nggak doyan susu, nah gitu. Jadinya yang penting kandungan yang dalam susu itu apa sih, itu terpenuhi. Misalnya yang bagus apa itu biasanya yang bisa dipilih untuk ibu hamil untuk yang mengkonsumsi susu? Mengkonsumsi susu ya banyak Mbak, merek-merek susu. Mungkin apakah banyakkan itu kalsiumnya atau lemaknya atau gimana? Saya rasa setiap susu ibu hamil itu sudah ditakar ya sesuai porsinya, bahwa ibu hamil itu biasanya banyak kalsium, kemudian zat besi, terutama untuk pertumbuhan janin itu di situ, kemudian asam folat untuk mencegah. Bukan asam sulfat ya? Oh bukan.
Bahaya tuh kalau asam Iya, sulfat. jadi asam folat itu untuk mencegah cacat pada janin. Itu sudah ada komposisinya. Jadi kalau misalnya kita beli susu, dilihat komposisinya mesti ada Asam folat, kemudian zat besi, kemudian kalsium, kemudian mineral, terus vitamin apa sampai takarannya itu sampai saya baca itu ini kandungannya ini gitu. Tapi misalnya ibu hamil itu nggak doyan susu ya nggak usah dipaksakan. Misalnya Bisa saya nggak nggak digantikan suka gitu. misalnya dengan jenis makanan lain yang bisa kita dapatkan dari makanan yang kita konsumsi, Mbak? Oh bisa. Misalnya asam folat itu kan banyak di buah alpukat. Ya sudah, konsumsi alpukat kan juga enggak apa-apa. Maksudnya enggak masalah kayak gitu. Apalagi kalau alpukat yang kocok itu ya, enak banget tuh. Jadi nutrisi-nutrisi yang ada di dalam susu itu kan ya bisa kita makan dari nutrisi yang lain. Misalnya kayak vitamin dari apa gitu, protein dari kacang-kacangan kayak gitu. Misalnya protein nabati dari apa itu, kemudian daging kayak gitu itu boleh. Jadi susu itu tidak wajib. Tapi misalnya doyan susu ya lebih baik kayak gitu. Itu kan praktis gitu ya kalau susu gitu, terus sekali minum udah mengandung bermacam-macam. Pokoknya Cuma tinggal kalau, seduh gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak suka susu itu bisa digantikan makanan lain yang kandungannya ada di dalam susu tersebut gitu. Kalau susu, Mbak, ketika menyeduh susu begitu, Iya. baiknya dikasih gula nggak? Kadang-kadang ada kan yang seneng sama manis begitu. Oh, kalau susu itu sudah mengandung gula, jadi tidak perlu ditambah gula lagi. Nanti jadi ini efeknya tidak baik. Jadi kadang untuk pasien-pasien yang obesitas itu kadang dia minum susu masih ditambah gula lagi kayak gitu. Jadi untuk efek gula sendiri itu kan juga tidak baik kalau dikonsumsi secara berlebihan kayak gitu ya. Kalau misalnya sudah minum susu ya sudah, tidak usah dikasih gula lagi karena susu itu sudah ada kandungan gulanya. Gitu. Jadi nanti malah menambah penyakit kalau tambah gula. Tambah gula 2 sendok, tiap minum susu tambah gula sendok. Nah nanti itu lihat aja cek gulanya berapa nanti jadi diabetes. Tapi kalau susu ya sudah, minum susu diseduh. Kalau bikin teh baru dikasih gula. Jadi ya itu tadi semuanya sudah ditakar, jadinya enggak usah ditambah gula lagi. Siap. Gitu. Baik. Oke, Mbak Yati, tahan dulu karena kita akan menyimak beberapa iklan. Tetaplah di Obsesi teman. Di pagi ini Obsesi kerja bareng Gemasri FM bersama dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo. Oke, kita lanjutkan masih di program Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari, Gemasri FM bersama dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo, mudah, nyaman, dan islami. Masih juga seputar puasa bagi ibu hamil dan ibu menyusui, masih bersama dengan Mbak Yati. Mbak Yati, tetap semangat ya. Alhamdulillah tetap semangat. Nah ini nih pertanyaan berikutnya nih, tadi kita udah ngomongin soal susu. Apakah juga ibu hamil dan ibu menyusui perlu juga mengkonsumsi suplemen atau vitamin? Untuk ibu hamil dan menyusui, menurut kesehatan tetap perlu mengkonsumsi vitamin dan suplemen itu perlu. Tapi misalnya kondisinya baik-baik saja, kemudian nutrisinya sudah tercukupi, itu suplemen juga enggak apa-apa, Mbak I. Jadi kadang kita minum suplemen itu kalau kondisi kita lagi drop kayak gitu, mungkin kita butuh asupan kayak vitamin C kayak gitu. Kalau misalnya dengan nutrisi yang cukup, tubuh kita itu baik-baik saja, itu tanpa suplemen pun sebenarnya tidak apa-apa. Karena kan kalau misalnya kebanyakan suplemen juga baik. Apa itu dampaknya atau resikonya ketika kebanyakan suplemen atau vitamin ini? Ya larinya ke ginjal nanti. Nggak boleh setiap hari ya Mbak ya? Kalau aturannya suplemen itu kan sehari 1, cuma 1 aja yang dianjurkan. Jadi misalnya enggak boleh misalnya pagi minum B-Komse, kemudian malamnya minum lagi kayak gitu. Jadi untuk vitamin kayak gitu memang yang dianjurkan sehari cuma 1. Cuma ada beberapa yang doping biar aku tambah kuat gitu, sebenarnya
dia sedang menyakiti dirinya sendiri karena nanti residunya itu kan ke ginjal kayak gitu. Jadi tidak baik untuk mengkonsumsi. Maksimal itu berapa bulan bisa digunakan, Mbak? Kalau vitamin misalnya sehari 1 kemudian 10 hari cukup ya sudah. Maksudnya kita tidak boleh terus-terusan konsumsi vitamin sepanjang siklus hidup kita gitu, tidak perlu karena kan vitamin itu kan tambahan aja. Namanya suplemen itu kan kita sudah makan yang baik sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, nutrisinya cukup. Jadi suplemen itu hanya tambahan. Jadi kan ibaratnya sunnah. Jadi enggak kalau misalnya berlebihan juga enggak baik. Misalnya dalam kondisi tubuh kita kok awakku rasanya gak enak ya gitu, mungkin perlu tambahan minum suplemen cukup 3 hari 1, 2, 3. Ya sudah kalau misalnya dalam kondisi kita itu sudah baik-baik saja ya enggak usah minum suplemen sampai 10 hari. Jadi misalnya 3 hari udah enak kayak gitu ya sudah 3 hari. Jadi enggak harus misalnya kita beli suplemen itu 10 gitu. Nah, kita konsumsi terus 10 hari gitu enggak perlu. Jadi misalnya kita 5 hari berturut-turut minum sudah berhenti ya sudah. Kita enggak perlu sampai sebulan kita beli 3 strip kecuali pada ibu hamil ya Mbak Ii karena pada ibu hamil itu suplemennya. Nah, biasanya apa yang didapatkan ketika pada proses kehamilannya itu, Mbak? Kalau pada proses kehamilan suplemen pada ibu hamil itu biasanya mengandung asam folat, kemudian DHA, kemudian zat besi, vitamin kompleks yang ada vitamin B, B1, B12, B6, B kompleks kayak gitu itu dalam satu suplemen kayak gitu. Jadi mengandung berbagai macam komposisi kayak gitu. Itu memang diperlukan pada ibu hamil dan itu dikonsumsi biasanya sehari 1 karena ibu hamil itu kan juga butuh zat besi. Kalau misalnya ibu hamil anemia sampai anemia kemudian HB-nya rendah itu juga berpengaruh kepada bayinya. Bisa bayinya itu istilahnya pertumbuhan janinnya bisa terhambat. Kemudian misalnya HB-nya rendah, transport oksigen dari ibu ke bayi itu juga tidak baik karena kan fungsinya hemoglobin itu kan mengikat oksigen. Misalnya HB-nya rendah pasti kemampuan tubuh untuk mengikat O2 itu juga rendah. Jadi distribusi oksigen dari ibu ke bayi itu juga bisa terhambat kalau HB-nya rendah kayak gitu. Jadi memang kalau untuk ibu hamil suplemen itu diperlukan ya setiap hari sehari 1, tetap sehari 1. Berarti kalau misalnya ini ya seorang ibu hamil itu ke bidan dikasih vitamin itu harus dihabiskan begitu atau ada pembatasan juga, Mbak? Gimana? Kalau vitamin yang dikasih itu zat besi, kemudian kalsium gitu kan memang diperlukan ya untuk ibu hamil untuk menjaga agar tidak anemia kayak gitu. Karena ibu hamil itu kan minimal HB-nya 10 karena ketika proses kehamilan itu terjadi hemodilusi itu kayak penumpukan cairan kayak gitu ya. Jadinya biasanya memang karena terjadi pengenceran kayak gitu kan darahnya enggak terlalu pekat, HB-nya biasanya memang turun. Jadi kadang ibu hamil itu biasanya dia normal, HB-nya 12 lah. Ketika hamil kok dia maksimal mentok di 10 karena ada terjadi proses hemodilusi itu tadi. Nah, ketika bidan memberikan vitamin ini harus diminum Bu, kalsiumnya sehari 1, kemudian zat besinya sehari 1, itu memang sebaiknya ya diminum. Karena ada beberapa ibu hamil yang dia itu tidak patuh minum zat besi, kemudian kalsium kayak gitu tuh efeknya ke bayinya dan ke ibunya juga. Jadi kita pernah ada pasien dia kalau minum itu tuh katanya kan memang resikonya sembelit kayak gitu ya. Jadinya dia malas minum karena kok minum FE tidak bisa BAB kayak gitu. Nah, akhirnya nggak diminum. Kan sebenarnya kalau misalnya jadi sembelit kan kita bisa imbangi dengan kita makan banyak serat, minum air putih yang banyak kayak gitu. Nah, itu wis males nggak usah diminum kayak gitu. Nah, ternyata ketika dia periksa ketika hamil 8 bulan HB-nya itu rendah. Jadi HB-nya cuma 6, berapa kayak gitu dan itu perlu sampai ditransfusi, ditambah zat besi dari luar tubuh kayak gitu. Jadi seperti dimasukkan di dalam infus kayak gitu. Jadi
Sebaiknya memang kalau misalnya ketika hamil diberikan vitamin berupa zat besi atau kalsium kayak gitu juga diminum. Minumlah ya. Minumlah. Karena ketika tidak diminum itu efeknya jauh lebih buruk ya. Jadi ibunya anemia, bayinya pertumbuhan janinnya itu terhambat kayak gitu. Jadi minumlah dan ikuti saran petugas kesehatan. Biasanya kalau ke bidan itu mesti dilihat ini, Mbak. Jadi kelopak matanya ini dibalik gitu. Itu memang cara ngecek untuk apakah ibu hamil tersebut tercukupi nutrisinya gitu ya, Mbak ya? Kalau untuk ngecek itu biasanya kita cek skleranya gimana gitu ya. Memang dilihat dari sklera itu ini ya matanya biasanya Bu lihat ke atas gitu. Nah, jadi, kalau itu indikator yang sebenarnya belum pasti ya Mbak Ii. Jadi kita melihat kira-kira ibunya ini anemia apa enggak sih kayak gitu. Misalnya putih pucat, kita perlu curiga ibunya anemia. Tapi kan untuk mendiagnosa anemia apa tidak itu kan perlu dicek hemoglobin, dicek HB, itu kita perlu ke lab kayak gitu. Jadi bisa diambil di darah tepi di sini, kayak ngecek gula darah gitu bisa. Terus atau diambil di sini di vena langsung gitu juga bisa dilabkan. Daripada kena jarum-jarum gitu mending dicukupi nutrisinya ya Mbak ya? Iya betul. Karena ketika sudah anemia kemudian perlu transfusi itu kan juga sebenarnya ya repot juga ya, daripada kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi ketika diberikan vitamin itu sebenarnya mencegah ibu hamil untuk terjadi anemia saat kehamilan. Makanya kan misalnya langsung diberi 90 tablet zat besi kayak gitu. Itu ya diminum. Sebenarnya kalau HB-nya sudah baik itu enggak diminum sih sebenarnya enggak apa-apa Mbak Ii, tapi kalau misalnya nutrisinya baik, misalnya HB-nya itu 12, 13, 14, maksudnya udah HB normal. Tapi kalau misalnya HB-nya itu 10, bagaimana cara mempertahankan HB itu tetap minimal 10 ketika sampai persalinan nanti, karena banyak resiko selain pertumbuhan janin terhambat itu juga resiko perdarahan saat nifas kayak gitu kalau HB-nya rendah gitu. Nah ini nih, kalau makanan sudah ya. Nah bagaimana dengan cairan? Yang kita tahu seorang ibu hamil ya terutama itu sering banget ke belakang, sering pipis kan. Nah bagaimana ini Mbak ketika puasa? Apa yang harus dilakukan untuk mencukupi nutrisi agar ketika dia kehilangan cairan dengan kencing ya atau buang air kecil itu bisa tetap seger gitu loh. Ya nutrisinya cairannya cukup, intinya cairannya cukup. Kalau misalnya ibu hamil sering kencing ketika kehamilan muda itu kan biasanya karena pertumbuhan janin itu kan di dalam rahim itu kan menekan kandung kencing. Misalnya ibu hamil misalnya kan itu terjadi ketika trimester 1 sama trimester 3. Kalau trimester 3 itu biasanya karena kepala bayi itu semakin turun kemudian menekan kandung kencing sehingga mengakibatkan kandung kencing itu kan misalnya penuh kemudian tertekan pastinya kan sering kencing kayak gitu. Kalau untuk mencukupi nutrisinya ya kalau minum pada ibu dengan kondisi-kondisi normal, jadi ibu yang tidak ada komplikasi itu kan kalau minum kebutuhan nutrisinya kan 30 cc dikalikan berat badan ibu. Misalnya saya nih 70 kilo ya, 70 kilo. Masa ada Mbak? Ada. Saya 70 kilo. 70 kilo setiap berat badan saya dikalikan 30 cc, berarti saya harus minum itu sehari kan 2 liter. 2,1 ya 2 liter. Ya saya cukupi nutrisi saya itu dalam sehari ya 2 liter itu. Kalau misalnya berat badannya 50 ya tinggal ngalikan 50 kali 30 kan 1,5 liter. Beda sama ibu-ibu yang mengalami hipertensi yang mengarah ke preeklamsi. Itu beda lagi, nanti kebutuhan cairannya mungkin lebih sedikit kayak gitu. Jadi bisa 20. Tapi ini harus konsultasi berarti sama tim medis gitu ya kalau mengalami gejala-gejala seperti itu ya. Iya. Jadi kalau misalnya tensinya tinggi itu kan kebutuhan
cairannya juga dikurangi, tidak seperti ketika ibu hamil dengan kondisi normal gitu. Jadi ibu hamil dengan kondisi normal minumnya 30 cc kali kilogram berat badan. Kalau ibu hamil dengan preeklamsi sudah bengkak-bengkak tubuhnya itu minumnya juga perlu dibatasi. Jadi 20 cc kali kilogram berat badan gitu. Iya. Baik, Mbak, ini pertanyaan terakhir nih. Jenis makanan yang bisa memperlancar produksi ASI apa ini, Mbak? Mungkin paling ditunggu ini pertanyaan ini. Kalau jenis makanan tidak ada makanan khusus yang untuk memperlancar produksi ASI sehingga misalnya makan itu terus ASInya lancar kayak gitu. Ganjir gitu ya. Gitu tuh enggak ada yang spesifik. Tapi kalau misalnya untuk menambah produksi ASI itu mungkin bisa dengan suplemen kayak pelancar ASI gitu. Ada. Sebenarnya kalau misalnya ibu itu nutrisinya cukup, minumnya cukup, kemudian makannya cukup, dan dia menyusui on demand ya, jadi menyusui semau bayi tanpa menjadwal, kemudian dia sering menyusui itu otomatis ASInya lancar kayak gitu. Itu aja syaratnya sebenarnya ya. Iya. Dan satu lagi yang paling penting karena hormon oksitosin itu adalah hormon cinta, jadi ibunya itu harus bahagia, ibunya nggak boleh stres kayak gitu. Jadi yang bikin ASI lancar itu selain ibunya harus bahagia, nutrisinya cukup, makannya cukup, cairannya juga cukup, dan ketika ibu menyusui bahagia itu dia akan memproduksi ASI lebih banyak karena hormon oksitosin itu dipengaruhi kondisi hati yang bahagia, yang gembira, ya? Yang gembira. Jadi jangan sampai ibu menyusui itu stres, pasti ASInya seret. Saya pernah membuktikan ini. Jadi ketika stres pada ibu-ibu yang dia mengalami postpartum blues atau baby blues, biasanya ASInya tidak keluar itu karena hormonnya tidak keluar karena dia stres. Gitu. Jadi ya jangan sampai ibu menyusui itu stres. Dibikin bahagia. Berarti bapaknya harus menyediakan TikTok yang isinya lucu-lucu gitu ya? Enggak juga. Bisa juga. Bisa juga seperti itu, atau ibunya itu dibuat bahagia oleh suaminya. Misalnya ketika malam ganti popok bayinya BAB atau BAK, suaminya ikut turut serta membantu merawat bayinya. Kemudian dipijitin istrinya, misalnya udah capek ya pagi masak, kemudian nyuci, ngurus anak, habis itu masih bersih-bersih kayak gitu, capek ya itu dipijitin gitu, itu bisa meningkatkan hormon oksitosin dan hormon prolaktin. Jadi ya banyak manfaatnya dari perhatian suami, kemudian dipijitin suami, kemudian kita itu merasa bahwa kita itu tidak ngurus anak sendiri, katanya bikinnya berdua, ngurusnya berdua. Gitu ya, gitu. kuncinya? Iya, kuncinya itu. Baik, Mbak Yati Mantarsun sudah bersama dengan kita di program Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari, Gema Surya FM bersama dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo. Kalau ada keluhan-keluhan terkait dengan permasalahan kandungan dan sebagainya, bisa ke RSU Muhammadiyah ya Mbak Yati ya? Bisa, ada dokter kami yang siap. Oke, Mantarsun, dan terima kasih Anda sudah menyimak Obsesi di pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.